Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Abdullah. Saya dari jurusan Tarbiyah Prodi PAI semester 5. Mata kuliah Teknologi Pendidikan Islam, dosen pengampu pribadi Bulita Ibrahim SPDM Pegawai. Di sini materi yang ingin saya bahas yaitu peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang perlu kita ketahui yaitu teknologi telah menjadi katalis perubahan dalam sistem pendidikan modern, membawa inovasi yang mengubah cara kita mengajar dan belajar. Berikut pembahasan komprehensif tentang peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama yaitu membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Dulu, guru hanya menjelaskan pelajaran dengan ceramah dan menulis di papan tulis. Sekarang, teknologi membuat pembelajaran jauh lebih menarik dan mudah dimengerti. Contohnya, saat belajar tentang tata surya, siswa bisa menonton video 3 dimensi yang memperlihatkan planet-planet berputar, bukan hanya melihat gambar di buku. Guru biologis bisa menampilkan video animasi tentang cara kerja jantung, memompa darah, sehingga siswa lebih paham dibanding hanya membaca teks. Aplikasi seperti Ruang Guru dan Genius menyajikan pelajaran dengan video animasi yang seru dan mudah diikuti. Yang kedua yaitu belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Teknologi membuat siswa tidak harus selalu berada di dalam kelas untuk belajar. Mereka bisa mengakses materi pelajaran dari rumah atau dari mana saja. Contohnya, siswa yang sakit dan tidak bisa ke sekolah tetap bisa mengikuti pelajaran melalui Zoom atau Google Meet. Anak di daerah terpencil bisa belajar matematika dari guru terbaik melalui platform online seperti Khan Academy. Siswa bisa mengulang video pembelajaran berkali-kali sampai benar-benar paham, berbeda dengan di kelas hanya dijelaskan sekali. Yang ketiga, setiap siswa belajar sesuai kemampuan. Tidak semua siswa belajar dengan kecepatan yang sama. Teknologi membantu setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Contohnya, aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa asing akan memberikan soal yang lebih mudah jika siswa sering salah atau soal yang lebih sulit jika siswa sudah pintar. Platform seperti Quiz bisa menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban siswa sebelumnya. Siswa yang cepat belajar bisa maju ke materi berikutnya tanpa harus menunggu teman-teman. Yang keempat, guru lebih mudah mengetahui perkembangan siswa. Teknologi membantu guru memantau kemajuan belajar siswa secara detail dan cepat. Contohnya, guru bisa melihat hasil kuis online langsung setelah siswa selesai mengerjakan, tidak perlu dikoreksi manual satu persatu. Aplikasi seperti Google Classroom menunjukkan siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas dan siapa yang belum. Sistem memberitahu guru jika ada siswa yang nilainya turun atau mengalami kesulitan dan topik tertentu. Yang kelima, membuat pelajaran lebih seru dengan permainan. Belajar sambil bermain membuat siswa lebih semangat dan tidak cepat bosan. Contohnya, aplikasi Code mengubah kuis menjadi permainan kompetisi yang seru, musik dan skor. Game Minute Private Education Edition mengajarkan matematika, sejarah dan coding sambil membangun dunia virtual. Aplikasi belajar membaca untuk anak SD yang memberikan bintang dan hadiah virtual setiap kali mereka menyelesaikan level. Yang keenam, siswa bisa belajar dari berbagai sumber internet, memberikan akses kejutan sumber belajar dari seluruh dunia.
tidak terbatas pada buku pelajaran saja. Contohnya, siswa yang ingin belajar lebih dalam tentang dinosaurus bisa menonton dokumenter nasional geografis di YouTube. Pelajaran bisa membaca artikel ilmiah, menonton tutorial, atau mengikuti kursus gratis dari universitas luar negeri, Wikipedia, Google Scholar, dan perpustakaan digital menyediakan informasi yang bisa diakses dengan mudah. Ketujuh, memudahkan kerja kelompok dan diskusi. Teknologi membuat siswa bisa bekerja sama dan berdiskusi meskipun tidak bertemu langsung. Contohnya, siswa bisa mengerjakan tugas kelompok bersama-sama di Google Docs meskipun masing-masing di rumah. Mereka bisa berdiskusi tentang PR melalui WhatsApp, grup, atau aplikasi chat lainnya. Presentasi kelompok bisa dibuat dengan Canva atau PowerPoint secara online dan dikerjakan bersama-sama. Kedelapan, melatih keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dengan menggunakan teknologi sejak sekolah. Siswa otomatis belajar keterampilan yang akan mereka butuhkan nanti. Contohnya, membuat presentasi dengan PowerPoint atau Canva, melatih kemampuan komunikasi visual, belajar mencari informasi di Google, melatih kemampuan riset dan memilih informasi yang benar. Menggunakan aplikasi seperti Excel atau Spreadsheet, melatih kemampuan mengolah data. Yang kesembilan, membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Teknologi sangat membantu siswa yang memiliki keterbatasan fisik atau kesulitan belajar. Contohnya, siswa yang sulit membaca bisa menggunakan fitur text to speech yang membacakan teks dengan suara. Siswa dengan gangguan pendengaran bisa membaca subtitle di video pembelajaran. Aplikasi kalkulator dan Speak Calculator membantu siswa yang kesulitan dengan matematika atau ejaan. Yang ke-10, menghemat waktu dan biaya. Teknologi membuat banyak proses pendidikan menjadi lebih efisien dan murah. Contohnya, tidak perlu membeli banyak buku mahal karena materi tersedia dalam bentuk e-book atau PDF. Ujian bisa dilakukan secara online, menghemat kertas dan waktu untuk mencetak dan mengkoreksi. Orang tua bisa melihat nilai dan kehadiran anak langsung dari aplikasi, tidak perlu datang ke sekolah. Tantangan yang perlu diatasi yaitu meskipun banyak manfaat yang menggunakan teknologi dalam pendidikan, juga punya beberapa kendala. Yang pertama, tidak semua orang punya akses yang sama. Tidak semua siswa punya smartphone, laptop, atau internet di rumah. Di daerah terpencil, sinyal internet sering lemah atau tidak ada. Yang kedua, perlu bimbingan orang dewasa. Siswa bisa terganggu dengan game atau media sosial saat seharusnya belajar. Anak-anak perlu diawasi agar tidak mengakses konten yang tidak sesuai. Yang ketiga, guru perlu belajar juga. Tidak semua guru terbiasa menggunakan teknologi. Butuh pelatihan agar guru bisa memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Ya, dari semua pembahasan yang saya terangkan tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran menjadi lebih menarik, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Namun, teknologi hanyalah alat bantu. Yang paling penting, tetap semangat belajar, bimbingan guru yang baik, dan dukungan dari orang tua. Dengan menggunakan teknologi secara bijak, pendidikan bisa menjadi lebih berkualitas dan menyenangkan untuk semua orang. Ya, itulah materi dari saya.
Saya akhiri dengan billahi fissabil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.